teman-teman semua, selamat datang di channel baru aku. Perkenalkan, nama aku Nesa Fiana, biasa dipanggil Salvi atau Lufi. Aku merupakan mahasiswa dari Institut Manajemen Biota Indonesia dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa poin penting dalam materi bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 bab. Bab tersebut meliputi: pertama, hakikat bahasa Indonesia; yang kedua, ejaan yang disempurnakan; yang ketiga, kata dan istilah; dan yang keempat, kalimat. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad 7-9, bahasa dijadikan sebagai wahana komunikasi. Lalu pada abad 4-6 ditemukan sebuah batu nisan dengan Sara Palawa pada tahun 1380. Pada angka tahun itu dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Lalu pada abad 7-8 dalam 2 abad ini terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara, salah satunya di bidang kesusastraan. Pada abad ke-17 muncul karya-karya sastra Melayu. Bahasa yang digunakan dalam penulisan itu adalah bahasa Melayu Johor. Bahasa Melayu di Malaya perkembangannya dipelopori oleh Abdullah bin Abdul Qadir Unsi, sementara di Hindia Belanda atau Indonesia oleh Raja Ali Haji. Kenyataan demikian memberikan alasan untuk mengatakan bahwa bahasa Melayu digunakan secara luas dan mencapai corak seperti bahasa Melayu tinggi. Itulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia yang pada Kongres 1 Pemuda Indonesia 2 Mei tahun 1926 diberi nama baru, dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan. Melalui kongres ini, kesadaran warga dalam penggunaan bahasa Indonesia meningkat. Bahasa Indonesia pada abad 20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Jakarta, diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Kemudian sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 hingga kini diberi nama Bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Lambang kebanggaan nasional; 2. Lambang identitas nasional; dan yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Juga alat penghubung antara budaya dan juga antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan; dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan bahasa di antara sesama mereka hanya sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda-beda. Ada beberapa variasi bahasa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Akan tetapi dalam variasi tulis, informasi atau pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi pembaca sesudahnya. 2. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat digantikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan lawan bicara, sikap dingin atau sikap santai pembicara. 3. Variasi bahasa dialektal, perbedaan dalam penggunaan satu bahasa yang sama yang disebabkan oleh perbedaan daerah. Penggunaan seperti itu disebut variasi dialek atau variasi daerah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa yang baik mengacu kepada ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten, pembentukan sebuah kata atau kalimat. Misalnya dianggap benar jika yang dihasilkan itu mengikuti kaidah yang berlaku. Variasi bahasa di sini mengacu kepada kata pilihan dalam menghasilkan kalimat yang akan berpengaruh terhadap makna kalimat. Selanjutnya ada bab kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk penggunaan huruf kapital ini ada beberapa cara penggunaannya. Yang pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Dan yang ketiga, huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Huruf miri. Huruf miri yang
biasa kita pakai dan kita lihat dalam cetakan kegunaan huruf piring ada 3, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan kata atau istilah, yang kedua, untuk pengutitan judul buku, dan yang ketiga, untuk menegaskan kata huruf pertama dari kata abad. Huruf tebal. Kegunaan huruf tebal yaitu 1. Menuliskan judul, bab, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya. Yang kedua, tidak dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, kelompok kata. Dan yang ketiga, menuliskan lema, sublema, dan lambang bilangan yang menyatakan polisemu. Ada beberapa pembagian dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata turunan. Ketiga, bentuk ulang. Keempat, gabungan kata. Kelima, suku kata. Keenam, kata depan, di, ke, dan dari. Ketujuh, partikel. Kedelapan, singkatan dan akronim. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Dan kesepuluh, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Selanjutnya kita beralih pada bab 3, pengertian kata dan istilah. Pengertian kata adalah deretan huruf yang diapit oleh 2 buah spasi dan mempunyai satu arti. Pengertian istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus. Sumber kata dan istilah sumber kata. Yang pertama, dari bahasa Melayu. Yang kedua, dari bahasa-bahasa daerah atau serumpun. Yang ketiga, dari bahasa asing. Yang keempat, bahasa Sanskerta. Dan yang kelima, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil. Keenam, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Yang ketujuh, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dan urutan prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama dari bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua dari bahasa daerah atau serumpun, yang ketiga dari bahasa asing. Diksi adalah gayaan kata. Relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Kohomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat dicerap secara empiris. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Sebaliknya, disebut kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat dicerap oleh panca indera. Lanjut pada bab 4, pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. 4. Pelengkap. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Nah, teman-teman, untuk jenis kalimat ternyata sangat beragam loh. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas 1 klausa. Kedua, kalimat menjemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Yang ketiga, kalimat menjemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Yang keempat, kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap. Yang kelima, kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap. Dan yang keenam, kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek. Selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, sekiranya seperti itu penjelasan dari aku mengenai poin-poin penting dalam materi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah ya. Semangat belajar, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih, see you!